Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-22, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Kitab Yeremia, bab 20, ayat 7 sampai 9. Kata Nabi Yeremia, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia dengan keras. "Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah 3 pilar utama orang Kristen. Pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Baiklah kalau Hari Minggu Kitab Suci Nasional ini ditempatkan dalam kerangka tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 atau BKSN, Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Tema ini terinspirasi oleh 2 kitab nabi-nabi kecil, yaitu Yunus dan Yoel. Kedua kitab ini dengan tegas menyatakan Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena kasih-Nya, Allah memilih bangsa Israel dan menuntun mereka. Karena kasih-Nya yang besar, Allah mengutus Putranya ke dunia, dan mereka yang percaya akan diselamatkan. Kepada orang-orang yang percaya, Yesus memberikan 3 pilar utama agar mereka dimampukan untuk beroleh keselamatan dalam persatuan dengannya. Saudara terkasih, Injil pada hari ini berbicara tentang 3 pilar utama seorang Kristus. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti Aku." Maka 3 pilar utama itu adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Aku. Ini adalah patokan kemuridan kekristenan. Seorang murid pertama-tama harus menyangkal diri. Menyangkal diri adalah memenangkan sesuatu bagi Allah, suatu pilihan untuk melaksanakan kehendak Allah di atas segalanya. Maka, menyangkal diri di sini adalah menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, yakni segala sesuatu yang menyangkut kesenangan duniawi atau kesenangan badani. Itu semua adalah daya tarik dunia yang mengalihkan keterarahan orang dari Allah
kepada pilihan dunia ini yang jauh atau bertentangan dengan kehendak Allah. Pilar kedua adalah memikul salib. Memikul salib merupakan jalan orang Kristen yang memampukannya untuk secara sempurna mewujudkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dengan cara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan mempersatukan diri kita dengannya. Maka, memikul salib adalah cara dan sarana bagi kita untuk bersatu dengan Allah dan sesama dalam iman, harap, dan kasih. Memikul salib di sini jelas bukan merupakan tujuan atau hakikat orang Kristen, tetapi adalah sarana yang terbaik yang mesti ditempuh agar dimampukan untuk memberi diri bagi Allah. Mengapa demikian? Karena lewat salib, orang dimampukan untuk menyangkal diri, untuk berkorban, untuk mengungkapkan komitmen pilihan pada Allah. Maka memanggul salib adalah suatu keputusan untuk memberikan diri sepenuhnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan itu hanya bisa ditempuh lewat suatu pengosongan diri atau penghampaan diri yang kita sebut dengan satu kata, pengorbanan diri bagi Allah. Pilar ketiga adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus mengarahkan orang kepada suatu kedekatan dan kesatuan dengan Yesus. Dalam kesatuan itu, Yesus adalah pilihan satu-satunya hidup kita. Kita tidak mengikuti arah dan gaya hidup dunia. Kita mengikuti Yesus berarti kita memandang Yesus sebagai model kehidupan kita. Yesus tak hanya menjadi contoh dan teladan, tetapi menjadi arah hidup kita. Artinya, hidup, karya, dan pelayanan Yesus menjadi hidup, karya, dan pelayanan kita. Impian, harapan, cita-cita, serta perjuangan Yesus juga menjadi komitmen kita. Singkatnya, Yesus adalah patokan kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menerangkan tentang hal itu dengan lebih jelas. Ia berkata, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Kita tidak memilih dunia, melainkan mengikuti pilihan kita untuk melakukan kehendak Allah. Itulah artinya mengikuti Yesus. Lalu Paulus berkata, "Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah." Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh adalah bagian dari menyangkal diri dan memanggul salib. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengalami arti memanggul salib. Lewat derita dan kesulitan yang dialaminya dalam pewartaan kenabiannya, bahwa menjadi celaan dan cemoohan untuknya setiap hari sampai ia harus mengeluh.
tetapi Tuhan lebih kuat dari segalanya dan memampukannya untuk melaksanakan misi kenabiannya. Semoga demikian. Amin.